Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Masya Allah kullu ni'matin minallah. Masya Allah al khair kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ya Rashid, alhimna rusdak wa ahyina rasyidin. Wa ya hadi, ihdinas siratal mustaqim. Wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma hdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Allahumma ja'al nafsana nafsan tayyibatan mutmainnatan ta'iatan hafizah tu'minu biliqa'ik wa takna'u bi'ata'ik wa tardha biqada'ik wa takhshaka khasyatik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alif baina fi qulubina ya Allah ya Latif. Ultuf bina fi qulubina khassatan fi hadzal makan. Ultuf bihim ila yaumiddin. Allahumma sabbitil Qur'ana wal ilma fi sudurina wafiqna lil amali bihima. Ilahana la takilna ila nafsina tarfata ain fa innaka in takilna ila nafsina tuqarribna minasyarr wa tubaidna minal khair. Ilahana ta'lamu hajatana qabla an nas'alakaha faqdhiha lana. Ya Rab, inni u'idzuhum bika wa dhurriyyatahum minasy syaithanir rajim. Ya Rab, inni u'idzuhum bika wa dhurriyyatahum minasy syaithanir rajim. Ya Rab, inni u'idzuhum bika wa dhurriyyatahum minasy syaithanir rajim. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, anta maulana fid dunya wal akhirah wa tawaffana fi ibadik wa jihadin fi sabilik. Ya Rabbana
أنت مولانا في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah takdiripun Allah Azza wa Jalla kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman Islam kesempatan ugi kesehatan sehingga saged nglampahi amal ibadah wonten ing lebetipun akhir sasi Dzulqa'dah kirang kinten-kinten seminggu malih tepatnya hari Selasa ngajeng kita sampun melebet sasi Dzulhijjah. Mugi-mugi sedaya amal kesainan ingkang sampun sedang ugi badhe kita lampahi sageta dipun terami ugi dipun ridani dening ngarsa dalem Allah tabaraka wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin di bab ke-40 yaitu bab birrul walidain wasilatul arham. Kali ini sampai di ayat ke-5. Ada 6 ayat yang ditampilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab 40 ini. Kita sampai di ayat yang ke-5. Apa di situ Imam An-Nawawi menampilkan surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Nanti kita baca bersama terlebih dahulu, kita pahami terjemahnya dan kita ambil beberapa pelajaran penting untuk kita adakan perubahan perilaku dalam keseharian kita. Saya beri tema utama seperti haji dan umroh. Apa kaitannya birrul walidain dan haji dan umroh? Nanti kita akan cermati. Tapi kita baca terlebih dahulu 2 ayat ini bersama-sama. Saya dulu kemudian jenengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Sadaqallahul azim wa qadha. Kalau dalam dunia peradilan, qadha ini identik dengan mengadili. Maka orang yang mengadili itu namanya qadhi. Jadi qadha ya, jadi di situ peradilan dalam Islam. Lah di sini menurut para mufassir qadha di sini karena kaitannya dengan hukum, maka ada yang menafsirkan wahakama, jadi menetapkan ketentuan qadha itu. Ada yang amara, ada yang di situ dipahami memerintahkan. Jadi prinsipnya ini di sini hukumnya wajib, ketetapan Allah. Rabbuka Rabb ira. Jadi di sini K ini satu orang. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya Allah itu tidak hanya Tuhannya Nabi, tapi Tuhan kita semua. Nah ini sering di situ di Quran hanya disandarkan kepada Nabi itu lil israf, untuk memuliakan. Jadi misalkan subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad dikatakan hambanya. Jadi sebenarnya kita semuanya juga hambanya Allah. Cuma yang di situ ya, jadi yang diakui sebagai benar-benar hambanya Allah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita harus dibuktikan ya, jadi nek ngaku dadi kaulane Gusti Allah niku kudu nurut ya. Nek Nabi Muhammad niku jelas nurute. Nek kita kadang blurut. Nah, itu di situ. Maka di situ beda. Allah ta'budu illa iyah. Kalau kita belajar ilmu balaghah itu di ilmu ma'ani ada adawatul hasri. Jadi kalau ada 4 macam ini, itu dalam penerjemahannya itu ada hanya. Apa? Di situ kalau ada lafadz innama, kemudian ada lafadz yang didahului dengan nafi, diakhiri dengan ilah. Itu hanya, jadi mutlak di situ. Berarti nomor Allah ta'budu illa iyah. Jadi ketetapan dari Allah, kita ini hanya menyembah kepadanya, hanya ngibadah marang Gusti Allah. Ojo sampai ngibadah marang sakliyane Allah. Kalau dalam bahasa Al-Fatihah, iyyaka na'budu itu namanya takdim. Jadi kalau dalam Nadham Jauharul Maknun ilmu balaghah itu ada watul hasri illa innama atfun wa takdimun kama taqaddama. Jadi kalau ada sebuah kata itu normalnya di belakang kok diletakkan di depan, itu dalam menerjemahkannya ditambahi hanya. Jadi ngeten, kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il, fa'il, maf'ul. Kudune ngoten urutane.
Jadi subjek, predikat, objek. Lah kok objeknya didahulukan? Itu nanti maknanya hanya. Jadi nak budu kami menyembah iyaka kepadamu. Itu normalnya begitu. Lah iki kok diwalik iyaka nak budu. Maka terjemahnya adalah dalam menerjemahkan iyaka namung dumateng panjenengan du Gusti. Padha karo begini, saya mencintaimu. Itu bisa juga mencintai yang lainnya. Tapi kalau hanya kepadamu aku cinta, lah iku gonok liyane, ngoten. Sama dengan begitu. Jadi nak butuh iyaka, kami menyembah kepadamu, bisa jadi menyembah yang lainnya. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya engkau ya Rabb yang kami sembah. Jadi kayak begitu, itu namanya adawatul hasri. Lah teng mriki nggih ngoten. Jadi ndak boleh kita menyembah kejawi namung Gusti Allah. Kemudian apalagi ketetapan Allah, wabil walidaini ihsana, niki wajib hukume, dan terhadap kedua orang tua. Jadi bapak ibu padha wae kudu dimulyakne ihsana. Jadi harus berbuat baik kepada keduanya. Apalagi kalau sudah sepuh. Nah di sini imma yablughunna indakal kibara ahaduhuma, keduanya sama-sama sepuh atau salah satunya. Kenapa kok salah satunya? Karena bisa jadi jarak usia itu berbeda dan tidak ada masalah. Wong jenenge cinta kok, nggih. Wong Kanjeng Nabi menikah dengan Ibunda Khadijah. Nabi 25, Ibunda Khadijah 40. Itu contoh, makanya gak apa-apa mahasiswa S3 di sini menikah dengan profesornya yang belum menikah usia 40, gak apa-apa, ojo dirasani. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi karena sang profesor dulu mengejar studi, mengejar karir, jadi gak sempat ngurusi cinta. Aslinya ya ayu, cuma ket biyen dirayu iku gak gelem, fokusnya nang buku ngoten niku. Nah, ketika saat ini ya menemukan mahasiswa yang brilian, yang cerdas, usia 25 sudah program doktoral, akhirnya dilamar, gak apa-apa. Sing lamar dosennya dhisik gak apa-apa. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu yang melamar Ibunda Khadijah dulu, ngoten lho. Jadi tidak harus perempuan itu pasif, aktif, ndak ada masalah. Jadi ono contone yang laki lebih muda, yang perempuan lebih tua. Suatu ketika diwalik maneh, Nabi usianya ketika itu sudah mencapai kurang lebih 53 tahun. Kemudian menikah dengan Ibunda Aisyah yang usianya baru 9 tahun ketika itu, ya. Jadi itu jauh. Jadi mboten napa-napa nikah yang laki lebih tua atau yang perempuan lebih tua, tidak ada masalah, asalkan saling mencintai dan kedua keluarga saling meridhoi. Kalau sudah saling mencintai dan kedua orang tua saling meridhoi, segera daftarkan ya ke takmir Masjid Manarul Ilmi, kita tentukan harinya dan kita saksikan bersama. Ngoten nggih? Jadi begitu. Tidak ada masalah. Makanya bahasa Quran ahaduhuma au kilahuma. Ya, ada yang berbeda tapi atau ada yang usianya sama. Mergo napa? Sak kelas nalikane kuliah terus akhirnya jatuh cinta niku mboten sithik kuatah ngoten niku. Jadi oleh konco sak kelas iku ada. Atau ndak sak kelas, wayahe KKN niku yo sering ngoten niku. Jadi wayahe kerja kuliah nopo niku? KKN niku nopo? Oh, kuliah kerja nyata. Jadi KKN itu pun sering mergo nopo? Sakwulan urip bendino, kadang nggih masak bareng, terus memberikan solusi kepada masyarakat bersama. Akhirnya merasa koyo nyambung iki. Lah itu begitu. Jadi pada saat KKN sering itu satu fakultas beda jurusan. Lah kalau kedua orang tua atau salah satunya sudah sepuh, fala taqul lahuma uff, maka jangan berkata uff.
Ya, ojo ngomong di sini ungkapan sajalah yang menunjukkan tidak sopan. Lah, ini bukan berarti nek wong tuane nom terus gak apa-apa, ya ojo ngono. Jadi nanti kita sebutkan di bawahnya kenapa kok ketika sudah sepuh itu harus semakin berkata lembut kepada orang tua. Prinsipnya orang tua itu baik masih terlihat muda, apalagi sudah sepuh itu harus dihormati. Wala tanharhuma, lo nek ngomong saja ndak boleh, apalagi dibentak. Apalagi nek wis tuwek dibentak, lo jantungnya kumat mati soro niku. Jadi wala tanharhuma. Lah terus bagaimana? Wa kullahuma qaulan karima. Kudu ngomong sing apik, qaulan karima. Inilah ya, meskipun mahasiswa ITS kudu belajar basa krama untuk menerapkan qaulan karima niki. Jadi nek bahasa Inggris untuk pergaulan internasional, nek bahasa Arab untuk memahami Quran, nek bahasa krama untuk membumikan Al-Quran. Jadi praktek wa kullahuma qaulan karima niku nyoto. Jadi mosok nanggone wong tua kok how are you today? Kan gak penak nggih. Atau kaifa haluk kan kurang. Mosok nang wong tua kok antum gimana kabarnya antum? Lho mosok ngono. Jadi nek Jawa kan penak. Pripun kabaripun panjenengan enjang menika. Jadi itu kan penak di situ. Jadi wa kullahuma qaulan karima. Jadi sekali lagi untuk membumikan Al-Qur'an, ayo ya dengan kedua orang tua dengan menunjukkan dari bahasa. Jadi bahasa itu menunjukkan sikapnya. Kemudian waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Nah di sini apa di situ? Rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan yang ketiga, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doalah yaitu ya Allah sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangiku, mendidik aku shaghira di waktu aku kecil. Ini kalau kita berdoa Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau rodok napa niku, kalau berdoa bersama Rabbi filli wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Tinggal apa itu kita cermati zomirnya saja. Baik, itu secara umum terjemah atau makna ayat 23 dan 24 dari surah Al-Isra. Kita ambil 4 pelajaran penting. Tapi sekedar info, hari ini hadiahnya luar biasa. Dan nanti pertanyaannya seperti biasa, jawabannya ngawur mawon mboten napa-napa. Jadi kali ini hadiahnya adalah buku judulnya Tawa Berbalut Hikmah, gaya dakwah Abah Hashim Muzadi. Jadi ini Allah yarham, sudah meninggal dunia. Di sini ada humor-humor cerdas yang ada ditulis, dikumpulkan oleh Dr. Rosidin MPDI. Ini santrinya waktu kuliah di Malang, mondok di Al-Hikam, terus dikumpulkan ceramah-ceramah humornya Mbah Hashim itu seperti apa. Itu bagus, enak, karena apa itu kata Prof. Mahfud MD di buku ini, mengenang Kiai Hashim adalah mengenang humor-humor yang tidak menyakitkan tapi masuk ke substansi. Kadang kan humor itu ada yang jorok, humor itu ada yang apa itu menyakiti mendengarnya, ada yang ngerasani orang. Tapi kalau beliaunya ini humornya cerdas. Nah itu. Lah kayak apa? Baca buku ini. Tapi nanti syaratnya harus bisa menjawab pertanyaan saya dan jawabannya tidak harus benar. Ngawur mboten napa-napa. Jadi begitu. Baik, kita cermati 4 pelajaran penting. Yang pertama, kenapa di ayat 23 itu ditekankan betul fala taqul lahuma wala tanharhuma. Pentingnya ucapan lembut anak
sewaktu orang tua itu berusia lanjut. Saya kutipkan dalam tafsir As-Sa'rawi, wal qaul al-karim huna nau'un minat tasarruf wal labaqah fi muamalatil walidain khasatan hala syaikhukhah allati qad tuq'adu sahibuha awil marad alladhi yahtaju ila musa'adatil ghair. Jadi ini ketika orang tua itu sudah usia lanjut, itu biasanya ini wong tua niku katekan loro, itu biasanya. Terus fisiknya niku gak kuat. Lah niku nggih biasane wal aulad hum aulan nasi bi i'alatil walidain fi hadhihi dzuruf haitsu sayabdu minal insan ma la yasihu al ittila alaihi illa li auladihi wa aqrabin nas ilaihi. Lah ngeten iki butuh bantuan anak. Lah wong niku nek rumangsa mbantu, dadi wong tuwa nggih naudzubillah wis dadi kembang amben, wis pensiun, terus gak iso lapo-lapo, atik dicoba loro, atik lorone niku gak iso gerak apa-apa nduk ambene. Apa maneh naudzubillah ya, dadi ngising ngoyo niku ditatur kabeh anake. Loh, masyaallah. Niki nek gak dikuati kalian Gusti Allah, ucapan sing gak penak, karakter sing gak enak, iku akan keluar dari lisannya. Milo ini ditekankan di waktu tua, karena di waktu tua itu cenderung begitu, fisiknya lemah, apa maneh nopo niki otaknya bermasalah, onok pikune, omongannya gak karu-karuan. Masya Allah, itu ujian yang luar biasa bagi seorang anak. Maka ayat ini mewanti-wanti, nek wong tua wis sepuh, iku biasane fisiknya berkurang, daya pikirnya, daya ingatan, akalnya itu sudah mulai berkurang lagi. Milo ojo sampai bentak, loh itu di situ. Jadi nek sabar oleh surga, nek gak sabar neraka. Lah di situ. Makanya disitulah ada penekanan. Di situ menjadi ujian yang hebat bagi seorang anak untuk membuktikan rasa hormatnya, rasa birrul walidainnya kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan yang hadir ini dimampukan oleh Allah untuk birrul walidain. Amin. Allahumma amin. Saya pernah ditanya, kenapa kok para ustadz, para kiai itu kok sering menjelaskan birrul walidain? Ya, bagusane wong tua nang bagusane anak nang wong tua. Kok gak tahu dijelasno wong tua bagusi anak ngono jarine. Ono sing protes ngoten niku. Jadi ono sing protes. Maka sederhana, memang ndok Quran ngoten niku. Jadi ndok Quran itu perintahnya wong tua bagusi anak, gak ono anak bagusi wong tua, gak ono perintah wong tua bagusi anak, ndak ada. Kenapa? Itu isyaratnya adalah wong tua itu gak usah diperintah. Sing jenenge wong tua itu ya mesti ngapiki anake. Dene wong tua itu gak sayang nang anake, itu pengecualian. Jadi 1001 umume wong tua wis gak usah dikongkon. Sing jenenge anak niku masya Allah duit piro wae supaya anak iku bahagia, supaya anak iku waras, sehat kadung loro, masya Allah. Obat ning di ana wong ngomong gawon rono digawa rono, gawon rene digawa rene. Iki obat sakmene tukun anakmu waras, bareng dituku tambah nemen. Iku ya ana ya. Jadi niku, jadi itu rahasianya. Kenapa tidak ada perintah secara khusus di dalamnya, karena otomatis orang tua itu selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada anaknya pun. Tapi nanti dalam hadis kita dapati, jadi kewajiban orang tua kepada anak misalnya apa? Mendidik anaknya supaya mencintai nabinya, kemudian hamalatal Quran itu tetap ada. Apalagi kewajiban anak ngekei jeneng sing api dan sebagainya. Ada isyarah seperti itu. Baik, yang kedua sekarang pelajaran pentingnya, siapapun murabbi kita, maka kita wajib memuliakannya. Ini saya ambil dalam tafsir As-Sa'rawi, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, dengan mengutip kata Rabbayani. Hadil kalimah udkhilat, ya. Jadi
kulla murabbin lil insan fi hadal hukmi. Setiap yang mendidik itu dapat ya bagian pemuliaan. Wa illam yakun minal walidain. Meskipun yang mendidik itu bukan kedua orang tua. Li annal walad qad yurabbihi ghairu walidayhi. Jadi kadang anak itu gak dididik wong tuane. Misalkan nalikane lahir bapak ibu wis mati, terutama anak yatim misalkan. Dari situ, maka siapapun yang mendidik kita, kita wajar untuk menghormatinya meskipun dia bukan orang tua kita. Makanya ono orang tua biologis, tapi ada juga orang tua nopo? Iya. Jadi ada siapa? Yaitu guru kita, dosen kita, itu murabbi. Makanya juga wajar dan wajib kita muliakan. Yang ketiga, ini kaitannya dengan tema utama kita, seperti haji dan umroh. Ternyata birrul walidain itu salah satu cara untuk mendapatkan derajat atau pahala haji dan umroh. Kalau kita selama ini sering mendengar, nek ono wong salat subuh, mari ngono zikir, terus salat isyraq, itu dapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Kali ini saya tampilkan riwayatnya. Ternyata ada kisah di sini disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir. Ada seorang laki-laki yang menemui Nabi. Inni astahi al-jihad wala akdir alaih. Ya Rasul, kula niku pengen melok jihad, tapi kula niku mboten kuwasa, ndak mampu. Maka Nabi bertanya, "Sik ta, awakmu duwe wong tuwa ndak?" Apa jawaban dia? Ummi, kantun setunggal Nabi, masih hidup satu. Siapa? Ibu saya. Ya wis nek ngono, api ono bagus ono ibumu wae. Bagus ono ibumu. Fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun idza radiyat anka ummuka. Nek awakmu ngapii ibumu, awakmu oleh pahala haji, umroh, jihad, dengan catatan ibumu nalikane mbok ramut iku ridho, fattaqillaha wa barroha, milo sing takwa nang Gusti Allah lan bagusono kanthi tenanan ibumu itu, maka engkau mendapatkan pahala haji, umroh dan jihad fi sabilillah. Makanya nek duwe berangkat haji, nek durung duwe duit niat nyelengi niat. Yang kedua nyelengi duit. Yang ketiga lakukan amalan apa yang mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Di antaranya nopo? Bagusi tiang sepah kale. Lah wujud nyata bagusi itu 3 di ayat itu. Apa? Ucapan yang indah, sikap yang andap asor, dan doa yang tulus ikhlas. Jadi ucapane sing apik, kemudian karaktere sing tawadhu, terus ojo lali ndongakno yang tulus kepada kedua orang tua. Telu niki dilakoni, insya Allah mendapatkan pahala haji dan umroh. Yang terakhir, niki ono donga supaya kita niki cara diparingi dawa usia. Niku mboten ngantos dadi beban untuk anak-anak kita. Jadi cara diparingi dawa umur niku mboten pikun. Kemudian mboten sampai napa niki hina di usia tua. Ini ada doanya. Jadi disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu bihinna dubras shalah. Jadi ini dibaca selepas salat atau setelah tahiyat akhir sebelum salam. Ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Jadi ya Allah, aku berlindung dari medit bukhl niku. Wa a'udzubika minal jubni. Berlindung dari penakut juben niku. Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri. Lah niki ya Allah, aku mohon perlindungan dikembalikan kepada usia yang hina.
Jadi fisiknya melemah koyo arek cilik niku, terus akalnya juga melemah. Jadi pekon ilmu yang dipelajari ilang kabeh, terus fisiknya gak kuat sehingga dadekno gawe marang anake. Niki iso dihindari diantaranya dengan doa niki. Jadi insyaallah ngoten. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Jadi aku berlindung kepadamu ya Allah sangka fitnahin donya. Nggih macam-macam isine donya niku. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Nah, niki rawahul Bukhari. Niki diapalno diwaca setelah tahiyat akhir sebelum salam. Nggih, nek wis apal. Nek durung apal nggih bar salat mawon mboten napa-napa. Dadi nek wis apal kan saged. Lah nek durung apal wae salat nyekel ngeten iki lak dadi masalah. Ya, jadi Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Jadi kalau para pensyarah hadis ardalil umur itu ya haram, nggih, sama khorof. Haram niku pikun, khorof niku fasadul akli. Akale niku rusak. Jadi omongane gak karu-karuan. Ini naudzubillah min dzalik. Ternyata Nabi sudah ngajari kita doa supaya kita diselamatkan dari hal itu. Muga-muga selamat sedaya. Amin. Ya mujibas sailin. Sebelum saya tutup dengan doa, sebagaimana tadi ada buku kecil tapi menarik, Tawa Berbalut Hikmah, kumpulan dari humor-humor tapi masuk dari Mbah Hasyim Muzadi. Pertanyaan saya adalah siapakah beliau? Beliau ulama Indonesia. Kemudian beliaunya lahirnya tahun 1925. Lahirnya di Bangilan Tuban. Kemudian nyantri ke Tebu Ireng, Jombang. Kemudian beliaunya banyak berkiprah di Jember. Kemudian beliaunya banyak berkiprah dengan putranya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahid Hasyim, dan juga dengan Mbah Ahmad Siddiq Jember. Nah, itu beliau adalah kakaknya Mbah Hasyim Muzadi. Siapakah beliau? Ya, silakan. Sinten? Nggih, monggo. Iya. Wonge mulai. Lah, iku Pak Wahyudin mantune niku wau. Mantune. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah apa itu? Morotua napa besan? Morotua. Morotuane Pak Wahyudin, Mbah Muhid Muzadi. Niku tiang alim, didikan langsung Mbah Hasyim Asy'ari. Pun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, karuniakan untuk yang hadir di majelis yang mubarak ini, juga keluarga kami, santri kami, jamaah kami dimanapun mereka berada. Karuniakan sehat fisik psikisnya, sejahtera zahir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah ya Hadi ya Rasyid, bimbing kami semua hidup senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridho, hati yang khusyuk, istiqamah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingatkan kembali, Selasa besok itu tanggal 1 Dzulhijjah, maka Seninnya habis maghrib jenengan dongo awal bulan. Itu tradisi Nabi, supaya 1 bulan itu pinaringan barokah. Kemudian peringatan kedua untuk diri saya juga panjenengan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah
itu merupakan hari yang sangat istimewa. Menurut Nabi tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah dalam setahun melebihi beramal tanggal 1 sampai dengan 10. Amal nopo sak kerso. Nek kuat poso, poso. Nek kuat sodako, sodako. Sak kerso. Sakjane sing sae maca Quran nggih sedina niku 3 juz 10 hari bisa khatmul Quran. Itu luar biasa. Mudah-mudahan dimampukan oleh Allah Azza wa Jalla. Khatmul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.